Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa makna beriman kepada Yesus? Bacaan pertama pada hari ini berisikan sepenggal khotbah Santo Paulus di Antiokhia, Pisidia, yang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, menggenapi nubuat para nabi, dan bangkit dari kematian. Bahkan Allah sendirilah yang membangkitkannya sebagai bukti keselamatan bagi semua orang. Di dalam bacaan Injil, Yesus meyakinkan para murid-Nya bahwa Ia adalah benar-benar Sang Juru Selamat yang akan membawa semua orang yang percaya kepadanya ke rumah Bapa. Saudara terkasih, Yesus meyakinkan para murid-Nya bahwa di surga banyak tempat tinggal dan siapapun boleh tinggal di sana asalkan percaya kepadanya. Yesus bahkan berjanji untuk menjemput mereka yang percaya dan beriman itu untuk pergi ke rumah Bapa. Lantas, apa makna dari kata percaya? Di bagian akhir teks, Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu artinya Yesus adalah Sang Kebenaran. Karena itu, jika kita mengatakan bahwa kita percaya dan beriman kepada Yesus, maka kita harus berjalan di jalan yang Yesus pernah lalui, harus selalu memperjuangkan kebenaran versi Yesus sendiri, dan harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Sebagai manusia, terkadang kita mengalami kebingungan bagaimana harus menjalani hidup yang benar, atau kita hidup menurut yang kita yakini benar. Tak jarang pula kita berusaha agar hidup kita menyerupai idola kita masing-masing. Padahal sebagai seorang Kristiani, Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus sendiri, telah menjadi manusia dan memperlihatkan bagaimana menjadi manusia yang unggul. Di dalam hidupnya, Yesus telah memberikan teladan bagaimana harus dekat dengan Allah Bapanya, yaitu dengan memperbanyak waktu hening untuk menjalin keintiman dengan Bapa. Ketika Yesus rela berkorban dengan menyelesaikan perjalanan salib, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk semua manusia yang Ia cintai,
Itulah teladan yang ditunjukkan Yesus untuk kita dalam mengalahkan ego dan kepentingan serta egoisme diri. Karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita belajar dekat dengan Allah sebagaimana Yesus berelasi dekat dengan Allah. Mencintai seperti Yesus mencintai, melayani seperti Yesus melayani, atau bahkan kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.